kalian sudah melihat contoh dari struktur teks berita, kalian juga sudah menganalisis teks berita. Nah, sekarang kita akan masuk ke aspek kebahasaan dalam teks berita. Aspek kebahasaan yang akan kita bahas ada banyak. Nah, sekarang yang pertama, penggunaan bahasa yang baku. Jelas, karena ini ragam formal, berita ragam formal, ini berarti kita menggunakan bahasa yang baku, yang sesuai standar. Dilihat dari mana bahasa itu baku. Pertama, dia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, kata-kata yang kalian gunakan atau kata-kata yang digunakan dalam berita tersebut terdapat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentunya yang edisi terbaru. Nah, itu bisa kalian lihat di aplikasi handphone kalian atau bisa lihat langsung di kamusnya. Ini. Lalu yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Ini akan kita bahas secara mendalam setelah ini. Oke, ini penjelasan lanjutan tentang penggunaan kalimat langsung. Pertama, penggunaan kalimat langsung ini ditandai dengan adanya tanda petik 2. Jadi kalimatnya itu diapit oleh 2 tanda petik atau petik 2 ya. Contohnya ini ada 2 variasi. Variasi pertama ini kalimat lalu diakhiri dengan keterangan, atau bisa juga keterangan dulu baru kalimatnya. Lihat, perhatikan di dalam tanda petik ini harus menggunakan huruf kapital lalu sampai akhir. Nah, intonasi final bisa berupa tanda titik, tanda seru, tanda tanya, dia di dalam, bukan di luar tanda petik. Lalu setelahnya papar Pak Menteri, P-nya ini menggunakan huruf kecil. Oke, nah Pak Menteri karena dia sebutan ada jabatannya menggunakan huruf kapital. Perhatikan ini ya, jadi harus diperhatikan nih. Nanti akan Ibu lihat bagaimana penulisan kalimat langsung kalian sudah benar atau tidak meliputi huruf kapital, tanda petik, intonasi final, dan huruf kapital setelahnya. Variasi yang kedua, ini dia menggunakan huruf kapital karena awal kalimat, lalu wali kota berkata, koma. Jangan lupakan tanda koma. Setelah tanda koma, tanda petik, lalu huruf kapital. Jadi setelah tanda petik menggunakan huruf kapital, kalimatnya sampai apa? Pendidikan, titik. Lalu tanda petik lagi. Seperti itu ya. Ini harus diingat cara penulisannya. Begitu. Ini kalimat seperti ini, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, biasa sekali terdapat dalam teks berita. Oke, berikutnya adalah penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa ini sebagai penerang kata yang diikutinya ya. Jadi menerangkan kata yang diikuti oleh kasih kata bahwa dan merupakan bentuk pengubahan dari kalimat langsung. Jadi kalau kalimat langsung tidak menggunakan bahwa, dia langsung ya. Tapi kalau kalimat tidak langsungnya diubah dengan menggunakan kata bahwa. Contoh, para pekerja menjelaskan bahwa api mulai berkobar dini hari. Itu kalimat tidak langsungnya karena menggunakan kata bahwa. Kalau dia diubah menjadi kalimat tidak langsung, kalimat langsung menjadi para pekerja menjelaskan, koma, tanda petik, api mulai berkobar dini hari, titik, tanda petik. Itu kalau variasinya keterangannya ada di awal. Kalau di akhir berarti api mulai berkobar dini hari, titik, tanda petik. Tadi awalnya tanda petik ya. Jelas para pekerja gitu. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Jadi di sini pasti terdapat keterangan waktu dan tempat karena merupakan salah satu unsur dari berita ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lihat, gempa terjadi pada pagi hari. Nah, pagi hari ini merupakan fungsi keterangan waktu ya. Terus yang kedua, pemilihan umum berjalan lancar di Indonesia. Di Indonesia merupakan fungsi keterangan tempat. Jadi, dalam teks berita pasti terdapat unsur keterangan waktu dan tempat. Terakhir, aspek kebahasannya yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contohnya dalam paragraf atau teks berita terdapat kata kemudian, lalu, sejak, setelah,
sementara itu, awalnya, akhirnya. Nah, berarti itu menandakan kalau teks berita menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan. Nah, baik anak-anakku sekalian, itu merupakan aspek kebahasaan dalam struktur teks berita atau dalam teks berita. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.